Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Gus Gaul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan kita? Sudah lama kayaknya kita nggak ketemu gitu ya. Edisi bulan suci Ramadan kita akan bersama-sama belajar kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari Adabul Alim wal Muta'alim, agar kita semangat untuk belajar mencari ilmu agama, agar adab kita dari waktu ke waktu menjadi semakin baik. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai pembahasan kita dari halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Bahwa segala puji itu hanya pantas kita persembahkan kepada Allah. Kadang-kadang kalau orang itu lagi gila puji-pujian gitu ya, apapun dia lakukan agar selalu dipuji oleh sesamanya. Tetapi sejatinya yang layak untuk mendapatkan pujian itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah mengatur kehidupan kita ini. Kalau kita sebagai hamba Allah itu sering dipuji oleh orang, itu mestinya kita harus hati-hati. Kenapa? Betapa banyak ulama dulu itu menasihatkan kepada kita, hati-hati loh kalau dipuji orang gitu ya. Kenapa? Sesungguhnya pujian itu laksana kayak racun yang mematikan. Awalnya ada orang yang ya sholatnya biasa-biasa saja, tetapi karena dipuji itu dia semakin menjadi-jadi gitu. Nah, yang repot kalau yang dituju itu bukan Allah, tetapi pujian dari manusia itu. Sehingga dikisahkan kelak nanti di akhirat ada orang yang ketika hidup di dunia ini banyak melakukan kebaikan, sehingga ketika meninggal dunia itu bertanya kepada Allah, ya Allah, di mana amalan-amalan yang dulu yang baik yang kulakukan itu? Oleh Allah dilemparkan begitu saja di depan wajahnya. Akhirnya orang ini mengeluh, andai kata bukan karena kekuasaanku, Allah mengatakan begitu, niscaya engkau tidak akan pernah bisa mendapatkan kebaikan kelak nanti di akhirat. Jadi kita sebagai hamba Allah itu kalau mendapat pujian dari orang lain, kita harus hati-hati, jangan-jangan itu lubang yang sengaja dibikinkan agar kita terpuruk di dalamnya, sehingga kita lupa bahwa sejatinya hakikat kehidupan ini yang pantas untuk disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di tengah-tengah kehidupan kita ini didatangkan seorang utusan, Sayyidul Anbiya, pimpinannya para nabi, Nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan kepada kita tentang berbagai kebaikan. Kepada siapapun, Rasulullah itu memberikan contoh kepada kita. Kepada orang yang membenci pun, Rasulullah itu memberikan sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Cerita yang paling populer itu ketika Rasulullah di Madinah, ada orang Yahudi yang buta, kemudian kelaparan. Oleh Rasulullah setiap hari itu disuapi dengan cara Rasulullah mengkulum makanan itu dengan mulut beliau yang mulia itu, kemudian diberikan kepada orang Yahudi. Sambil didulang diberikan nasi itu, orang Yahudi bilang, Muhammad gila, Muhammad gila, Muhammad gila. Tapi tidak menjadikan hatinya Rasulullah itu sakit hati. Amalan itu dilakukan oleh Rasulullah berkali-kali, sehingga
suatu saat ketika Rasulullah meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar, mertua dan sekaligus sahabatnya itu, bertanya kepada Aisyah, istri Rasulullah, "Wahai Aisyah, amalan apa yang belum aku lakukan dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dari kesemuanya itu?" Kemudian Siti Aisyah menjawab bahwa seluruh apa yang dilakukan oleh Rasulullah, amalan-amalan baik itu sudah engkau ikuti semuanya, kecuali satu hal yang belum engkau lakukan, yaitu memberikan makanan kepada orang buta yang ada di pasar Madinah. Maka tidak lama kemudian Sayyidina Abu Bakar melakukan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sepeninggal beliau. Maka digantikanlah kegiatan memberikan makanan kepada orang Yahudi ini. Kemudian ketika nasi tidak disuapkan, orang Yahudi ini bilang, "Tidak seperti itu." Terus bagaimana? Nasinya dikunyah-kunyah dulu, kemudian diberikan begini. Sambil diberikan makanan itu, Sayyidina Abu Bakar mendengar umpatan yang disampaikan oleh orang Yahudi itu, "Muhammad gila, Muhammad gila." Sayyidina Abu Bakar mencoba untuk tidak memprotes apa yang dilakukan oleh orang Yahudi itu. Tapi saking karena sudah tidak sabarnya lagi, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Orang yang kau sebut-sebut gila itu sudah tidak ada lagi di hadapanmu." Siapa dia? Dia adalah Muhammad Rasulullah. Akhirnya setelah itu orang Yahudi itu kemudian meratapi atas kesalahan-kesalahan itu. Kemudian dari situlah akhirnya kebaikan akhlak Rasulullah itu menjadikan orang Yahudi itu kemudian masuk Islam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi adalah orang-orang yang luar biasa kehebatannya, sehingga kita juga patut menjadi penting untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Kenapa? Karena sejatinya kalau kita kepingin selamat menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat ini, maka kemudian kita menjadi penting. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin min ba'di. Wajib kepada kalian untuk mengikuti sunnah-sunnahku dan sunnah-sunnah para sahabat sesudahku. Jadi apa yang dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakar itu sejatinya adalah satu hal yang patut kita ikuti. Apa yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab adalah merupakan satu kebaikan yang juga penting untuk kita pertimbangkan, kita ikuti sebagai sunnah-sunnah yang baik. Apa yang dicontohkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan adalah merupakan sesuatu yang baik dan kemudian juga perlu kita ikuti. Hal yang sama juga terjadi pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang baik dari beliau kita praktekkan. Jadi apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya adalah merupakan uswah atau contoh bagi kita dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita berharap amalan-amalan yang karena mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya itu akan mendatangkan keridhaan dan kerelaan dari Allah, sehingga kehidupan kita selamat dunia dan akhirat. Jadi begitu, jangan kita mengikuti Rasulullah tetapi tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh para sahabatnya. Padahal para sahabat itu adalah orang-orang yang sangat dekat dengan kehidupan Rasulullah. Berharap kepada ridha Allah, mudah-mudahan kita masih dipertemukan pada waktu ngaji berikutnya, sehingga ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini karangan Mbah Hasyim Asy'ari bisa kita lanjutkan. Akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.